Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Cinta pakai feeling atau pakai logika? Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini. Semoga Anda bersama keluarga selalu sehat walafiat, berbahagia selalu, dan makin bertambah banyak rezekinya. Para pendengar, kali ini saya akan membahas tentang perjodohan. Teman-teman, zaman sekarang ini beda dengan zaman orang tua kita, zaman kakek nenek moyang kita zaman dulu. Dimana kalau zaman dulu kalau nyari pasangan biasanya dicariin sama orang tua kita atau keluarga kita atau ada mak jomblang yang mencarikan. Jadi memang ada orang tua yang mencarikan. Ya, jadi tidak mencari sendiri itu zaman dulu. Dan kalau kita melihat kehidupan kakek nenek kita, orang tua kita yang zaman dulu yang gak lewati masa pacaran tapi dicomblangin ya, dijodohkan, fine-fine aja hidup mereka sampai tua, tidak pernah adanya perceraian. Tapi zaman modern ini itu beda sudah. Anak-anak zaman sekarang, para kaum muda gak mau lagi dicariin, dijodoh-jodohin. Zaman sudah berubah katanya, jadi maunya nyari pasangan sendiri. Dan kalau kita melihat perceraian, tingkat perceraian itu lebih banyak zaman sekarang ini yang mencari pasangannya sendiri dibandingkan dengan zaman dulu para pendengar. Nah sekarang sebetulnya mana sih yang benar? Mau nyari pasangan sendiri atau dicarikan seperti zaman dulu ya. Konsepnya sebetulnya beda sebetulnya. Keduanya bisa dimix, digabungkan sebetulnya. Para pendengar, kalau zaman sekarang anak-anak muda sekarang itu tidak mau dijodohkan. Jadi semuanya mencari pasangan tuh pakai feeling ya, pakai feeling pokoknya. Dia merasa feelingnya, waduh, dia orangnya nyaman, feelingnya, wah kalau bicaranya kok nyambung ya. Nah, kok kayaknya feeling saya orang ini perhatian banget sama saya, pasangan saya ini. Feelingnya mengatakan, wow pasangan saya enak diajak bicara deh. Jadi semuanya pakai feeling. Kalau feelingnya sudah pas dengan seseorang, intinya walaupun pasangannya itu kuliahnya gak lulus-lulus atau bahkan penghasilannya, kalau yang perempuan ini punya pacar, prianya penghasilannya lebih kecil dari penghasilan si wanitanya, gak masalah. Yang penting feeling saya cocok pokoknya. I don't care pokoknya. Beda agama juga I don't care. Penghasilan dia kecil I don't care. Suku bangsanya beda I don't care. Jadi semuanya pakai feeling. Yang penting saya rasa cocok, feeling saya cocok, saya suka, ya jalan. Tanpa pertimbangan-pertimbangan yang lain. Sedangkan kalau zaman dulu
Kalau zaman dulu bahkan sampai sekarang masih berlaku ya. Apalagi di orang Jawa ya, di suku Jawa itu mereka memilih jodoh dengan memakai filosofi Jawa yang berkaitan dengan kriteria mencari jodoh atau mencari pasangan hidup, yaitu yang namanya bobot, bibit, bebet. Nah, bobot, bibit, bebet ini biasanya dipegang oleh orang tua untuk memperoleh gambaran tentang calon menantunya ini. Filosofi Jawa ini sebetulnya bukan filosofi Jawa, tetapi filosofi Jawa saja yang menggunakan bibit, bebet, bobot atau bobot, bibit, bebet tersebut. Tetapi bukan beberapa sih, hampir orang-orang Asia itu juga menggunakan hal ini sebetulnya. Menilai seseorang calon menantunya dengan bobot, bibit, bebet. Baik itu calon menantu yang wanita maupun calon menantu pria. Itu lebih ketat lagi penilaiannya. Oke, para pendengar podcast, kita bahas tentang bobot, bibit, bebet agar para pendengar juga tahu sih ya bagaimana cara orang tua, dan itu masih berlaku sampai hari ini ya. Kalau zaman dulu orang tua yang mencarikan pasangan ya patokannya ya bobot, bibit, bebet gitu loh. Nah sekarang ini anak muda kan mau pakai feeling ya. Kalau orang tua pakai logikanya ya berkaitan dengan bobot, bibit, bebet penilaian mereka. Bukan apa yang tampak di depan mereka harus menilai. Ya logikanya mereka harus pakai menilai dengan bibit, bobot, bebet, bobot, bibit, bebet. Nah, kurang lebih demikian. Nah kalau pasangan muda hanya pakai feeling, nah ini harus dikaitkan bersama-sama. Ya, nah bobot, apa sih itu bobot? Bobot itu berkaitan dengan kualitas diri seseorang, baik lahir maupun batin. Ini meliputi contohnya keimanan orang tersebut yang berkaitan dengan aspek agamanya. Apa agamanya? Kemudian apakah dia juga orang yang rajin atau punya tingkat spiritual yang bagus, yang orang bilang patuh pada agamanya, rajin sembahyang, rajin berdoa, imannya bagaimana? Itu yang pertama. Kedua, faktor pendidikan. Bobot berbicara mengenai pendidikannya. Calon menantunya tersebut baik laki maupun perempuan, apa pendidikannya, lulusan dari fakultas mana, apakah dia S1, S2, S3 atau cuma sekedar pendidikan SMA atau SMP. Nah itu mempengaruhi sekali bobotnya. Kemudian bobot berkaitan juga dengan pekerjaan. Apakah dia bekerja sendiri atau bekerja ikut orang? Sudah punya pekerjaan belum? Berapa penghasilannya? Itu semua berkaitan dengan bobot. Berikutnya adalah kecakapan. Kecakapan bicara mengenai apakah calon menantunya ini orangnya cakap, artinya mampu bermasyarakat, dewasa emosinya, cara berpikirnya bagus, ulet, punya etos kerja yang tinggi, artinya dia rajin, tidak malas. Itu berkaitan dengan kecakapan. Yang terakhir adalah tentang bobot adalah perilaku. Perilaku dia. Ini berkaitan dengan inner beauty-nya. Apakah pasangan calon menantu tersebut baik hati, tahu tata krama, sopan santun, tahu membawakan diri, perkataannya kasar atau tidak, peduli pada pasangannya, pada orang tuanya, ataupun kepada orang lain. Nah itu bicara mengenai bobot. Nah sekarang kita masuk dengan yang namanya bibit. Bibit artinya benih atau keturunan. Bibit bicara mengenai asal usul keturunannya. Jadi harus tahu jelas keturunannya. Tahu jelas orang tuanya siapa,
dari keluarga yang benar atau salah. Jadi intinya Bibit di sini menekankan memilih menantu jangan sampai memilih kucing dalam karung. Harus tahu jelas asal usul keluarganya, harus jelas. Ya, jangan sampai kita nggak jelas asal usul keluarganya, kakek nenek moyangnya, semua harus jelas. Bahkan pekerjaannya daripada orang tuanya juga jelas. Itu berkaitan dengan bibit, siapa keluarganya. Oke. Namun bukan berarti harus mencari menantu keturunan darah biru atau bangsawan. Tetapi setidaknya calon menantunya punya latar belakang yang jelas dan berasal dari keluarga yang baik-baik, bukan keluarga yang bermasalah. Karena bibit ini berkaitan dengan gen, bahwa manusia pada dasarnya mewarisi sifat, fisik, dan karakter dari gen orang tuanya atau juga dari nenek moyang dan kakeknya secara genetik. Sehingga dengan memperhatikan bibit ini diharapkan generasi berikutnya memiliki bibit yang baik. Nah, itu maksudnya tentang bibit. Bebet. Nah, bebet ini kalau bahasa Jawa bebet itu artinya cara berpakaian, ya. Bebet tuh berkaitan dengan apakah kesiapan seseorang calon menantunya ini bisa memberi nafkah kehidupan. Nah, ini menitik beratkan kalau bebet ini kepada aspek ekonomi dan harta. Apakah calon menantunya ini bisa menafkahi keluarganya, menafkahi anak-anaknya nantinya. Ekonominya cukup tidak. Nah, bebet merupakan berkaitan dengan status sosial dari calon menantu maupun keluarga calon menantu tersebut. Sehingga banyak sekali orang-orang yang kaya cari juga dari keluarga yang kaya, yang sama bebetnya. Sebetulnya bebet ini dalam urutan ketiga sebetulnya. Jadi bisa penting, bisa tidak terlalu penting. Kalau anak kita perempuan, jelas kita menekankan pentingnya bebet ini. Karena kita harapkan anak kita perempuan bisa dinafkahi secara ekonomi tercukupi. Nah, jadi untuk kalau calon menantu kita pria mungkin terlalu ditekankan tentang bebet. Tetapi kalau calon menantu kita pria ya, buat anak kita wanita, bebet ini penting sekali. Tetapi kalau anak kita pria, kita cari menantu perempuan, penekanannya gak terlalu penting di bebet ini. Jadi banyak keluarga yang menjadikan status sosial jadi kebutuhan dasar, maka bebet ini mereka sangat pentingkan sekali. Karena berkaitan dengan status sosial, mencari yang sepadan dengan status sosial mereka. Teman-teman, para pendengar podcast, sebetulnya tidak salah sebetulnya tentang bobot, bibit, dan bebet. Karena orang tua cenderung intervensi urusan pernikahan anaknya, apalagi anaknya wanita, agar putrinya bisa mendapatkan suami yang baik, yang bisa memberikan kasih sayang, pelindungan, dan juga bisa menghargai wanita tersebut, anak wanita kita tersebut. Jadi teman-teman, kadang kita masih muda, kita pakai feeling ya dalam memilih pasangan kita. Dan Anda hari ini masih muda, Anda yang pakai feeling, mungkin Anda marah ke orang tua, tidak menyetujui karena faktor bobot bibit bebet tersebut sehingga cinta Anda terhalang. Karena orang tua pakai logika dengan cara bobot bibit bebet tersebut. Tetapi suatu saat anak Anda yang masih muda, yang mungkin hari ini marah karena cinta Anda terganjal oleh bobot bibit bebet tersebut, suatu saat kalau Anda sudah memiliki anak
dan Anda memilih calon menantu, Anda akan sadar, Anda akan memperlakukan anak Anda memilih calon menantu untuk anak Anda juga akan menilai dengan bobot bibit bebet. Jadi nggak ada yang salah. Jadi intinya kalau kita orang tua sudah menilai bobot bibit bebet ada masalah, tapi kalau anak kita sudah cinta, pakai feelingnya sudah mendalam sekali, gak mau ikuti saran orang tua yang untuk kebaikan dia, ya kembali lagi hidup itu pilihan. Tetapi jangan kemudian menyesal dengan pilihan apa yang Anda pilih nantinya. Karena hidup itu pilihan, bahagianya Anda adalah pilihan Anda sendiri. Orang tua menginginkan setiap anaknya berbahagia, sehingga mendapatkan calon menantu yang baik berdasarkan bobot, bibit, dan bebet. Semoga bermanfaat dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.